Shalom, selamat pagi pemirsa Morning Jesus. Sebelum kita memulai untuk sharing firman dan juga pujian penyembahan, mari kita satukan hati untuk kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami dapat kembali hadir Tuhan, kami dapat memuji menyembah-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara pagi hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari persiapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita bangga memiliki Tuhan Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, kami datang, kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, aku memuji-Mu. Ku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku mau memuji-Mu. Pagi ini kami datang Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku
ku cinta, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Haleluya Yesus, ambil alih kami semuanya Yesus. Angkat beban kami, angkat beban kami Tuhan, kan Kau berikan kelegaan. Hatiku percaya, mari angkat tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, kami memilih untuk tetap percaya padamu Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari angkat suaramu dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami percaya bahwa seluruh pemirsa Morning Jesus dipulihkan oleh Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi katakan amin Tuhan. Pagi hari ini kami mau percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, kami memilih percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin.
Kami percaya padamu Tuhan, Engkau ambil hidup kami, Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami, Kau sembuhkan sakit kami, Kau pulihkan keadaan kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Kau berikan kelepasan bagi kami Tuhan, berkat-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Shalom pemirsa Morning Jesus. Pagi hari ini tema sharing kita, hidupku sudah bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku adalah keputusan terbesar dan terpenting di dalam hidup saya ataupun hidup pemirsa Morning Jesus semuanya. Dia menyelamatkan hidup kita. Mungkin kita berpikir entah apa jadinya jika kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia hadir di hidup kita begitu luar biasa. Karena hidup kita mungkin tidak lebih baik daripada orang lain. Sikap dan karakter kita mungkin tidak jauh lebih baik daripada orang lain. Tapi pagi hari ini kita semua mau sama-sama belajar. Dia hadir di dalam hidup kita dan saudara semuanya, supaya kita tidak binasa dari sikap-sikap kedagingan kita. Sikap-sikap kedagingan kita apa saja? Kita lihat dalam firman Tuhan di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Firman Tuhan yang tadi kita baca, begitu banyak sikap-sikap daging kita yang begitu, mengerikan sekali ya sepertinya ya. Mungkin kalau bukan karena Tuhan, hidup kita ini tidak akan menjadi benar. Ketika kita mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan kita, itu artinya kita sudah mendeklarasikan bahwa hidupku sudah bukan aku lagi, melainkan Kristus ada di dalam aku. Seperti dalam firman Tuhan tadi di Galatia 2 ayat 2a, itu artinya bahwa Yesus menjadikan pusat di dalam hidup kita. Dia yang menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Jika Yesus ada di dalam kita, maka kita harus belajar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita dan bertumbuh mengalami perubahan. Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku.
Contoh memikul salib ini kalau di dalam benak pikiran kita kayaknya aduh berat sekali sepertinya. Pagi hari ini saya mengajak pemirsa Morning Jesus untuk merubah pikiran kita bahwa memikul salib itu tidak berat. Kita lakukan hal-hal yang ringan saja. Contohnya ketika ada orang yang menyakiti kita, kita jangan balas dan kita harus lepaskan pengampunan. Itu contoh bagaimana kita saat ini memikul salib. Sebenarnya ketika kita bisa melatih itu semuanya, kita akan bisa dirubah saat orang menyakiti kita. Kita santai saja. Kita percaya kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dan kita akan seperti yang tadi hidup memikul salib dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal seperti itu contohnya memikul salib. Pagi hari ini kita akan bahas berkat apa saja yang dapat kita terima ketika Tuhan Yesus sudah mengambil alih seluruh hidup kita. Yang pertama berkatnya adalah akan ada buah pertobatan. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengakui dan diselamatkan. Kita percaya kalau kita menjadikan Tuhan ini sebagai Tuhan yang mengambil alih hidup kita, kita percaya setiap sikap-sikap kedagingan kita yang tadi kita bacakan dalam firman Tuhan itu semuanya akan mengalami perubahan. Tidak ada iri hati, tidak ada amarah, tidak ada dendam, percabulan dan lain sebagainya. Kita akan mengalami pertobatan. Kita akan dirubahkan setiap hari. Mungkin orang akan melihat ketika dulu kita belum kenal Tuhan, ketika saat ini kita memilih untuk hidup dalam Tuhan. Orang sekeliling kita akan melihat buah-buah itu. Dia berubah. Kok dia dulu sudah gak marah-marah. Dia sudah baik hati. Nah, itu orang-orang sekeliling kita akan merasakan buah pertobatan dari kita. Berkat yang kedua adalah akan memiliki keberanian. 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita tidak takut lagi saat menghadapi persoalan. Karena kita terus sama dengan Tuhan, kita hidup kita itu ada yang menjamin, yaitu Tuhan. Ketika Tuhan setiap hari ambil alih hidup kita, ketika kita merasa takut, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku rasa takut dengan keadaanku ini Tuhan. Aku percaya Tuhan hari ini Engkau berikan aku roh keberanian sehingga aku dapat menjalani masalah-masalah ini dengan tenang. Dan aku percaya bahwa Tuhanku sanggup menolong aku. Berkat yang ketiga, kita akan memperoleh kemenangan. Roma 8 ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita percaya ketika roh Tuhan terus ada dalam diri kita, apa yang saat ini kita tidak bisa, apa yang saat ini kita tidak mampu, Tuhan sanggup melakukan. Banyak sekali kesaksian-kesaksian hidup saya yang bagaimana ketika saya meminta Tuhan untuk mengambil alih hidup saya. Sudah bukan Yani lagi, tapi Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Contohnya pada hari ini, saya bisa sharing firman di depan pemirsa Morning Jesus ini.
Ini semua karena Tuhan, bukan karena saya pintar, bukan karena saya mampu, bukan karena saya hebat, tapi Tuhan Yesus semuanya yang memberikan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang luar biasa, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam pekerjaan kita. Kita percaya ketika kita melakukan perkara-perkara yang di atas seperti hari ini, saya sharing firman di depan Bapak Ibu semuanya, maka perkara-perkara saya yang di dunia, Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Ketika hidupku sudah bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus ada di dalamku, maka Dia selalu dan sudah ambil alih hidup kita semuanya. Baik pikiran, perkataan, dan perbuatan, semuanya sudah Dia pegang dan Dia kendalikan. Mari hidup benar dengan Dia dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Sekian sharing firman pada pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini teman-teman semua pemirsa Morning Jesus, pagi ini dikuatkan, biarlah Tuhan Yesus, hidupku sudah bukan aku lagi, melainkan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kami. Saya berdoa pada pagi hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, pemirsa Morning Jesus, semuanya tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dalam menghadapi persoalan apapun juga. Karena Tuhan Yesus sudah mengambil alih semuanya. Diberkati pemirsa Morning Jesus dimanapun berada saat ini, yang bekerja, yang pengusaha, semua diberkati Tuhan Yesus. Semuanya yang sakit, yang beban berat, semua sudah dilepaskan dan disembuhkan. Mari tundukkan kepala dan kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.